Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 984 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, admin akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan menampilkan keadaan Pejuan dan Ulti. Dua anggota Tobiropo itu cedera akibat terkena serangan Luffy dan Yamato dalam manga chapter 983 yang lalu. Pejuan terkena pukulan dari Luffy di bagian rahang, sedangkan Ulti diserang tiba-tiba oleh Yamato hingga pingsan. Meski begitu, Pejuan dalam keadaan baik-baik saja dan Ulti pun telah sadar dalam chapter kali ini. Daya tahan tubuh mereka berdua terbilang sangat kuat, mengingat Pejuan dan Ulti sama-sama mengonsumsi buah iblis Ancient Zoan yang terkenal mampu memberikan kekuatan fisik hebat kepada penggunanya. Ulti benar-benar marah dan mengatakan tidak akan memaafkan Yamato. Itu kemarahan yang wajar, karena serangan dari Yamato bukan hanya menyakiti fisik Ulti, tapi juga mempermalukannya. Ulti mencoba bersikap manja kepada Pejuan dan mengaku dirinya masih sakit. Namun, seperti biasa, Pejuan malah merasa terganggu dengan kelakuan Ulti. Tak lama setelah itu, para anggota bajak laut hewan buas di sana memberitahu bahwa Luffy dan Yamato telah berhenti melarikan diri. Mendengar informasi tersebut, dengan cepat Pejuan langsung berlari ke arah di mana Luffy dan Yamato berada. Rupanya, Luffy dan Yamato berhenti melarikan diri karena mereka berdua bertarung. Di situ Luffy yang menyerang Yamato lebih dulu, sehingga membuat Yamato mau tidak mau harus membela diri juga. Alasan Luffy menyerang cukup rasional. Bagi Luffy, Yamato hanya orang asing yang sedang mengganggu waktunya, karena situasi saat ini sedang panas. Dia tidak boleh banyak membuang waktu karena perang sudah akan dimulai. Yamato berulang kali meminta Luffy untuk mendengarkan ceritanya, tapi Luffy menolak. Hal terbaik yang Luffy tawarkan saat itu adalah mengizinkan Yamato bercerita dalam waktu 5 detik. Tentu itu mustahil, maka dari itu mereka pun tetap bertarung. Yamato pun sempat berkata, saat bertarung melawan orang keras kepala seperti Luffy, membuatnya teringat akan pertarungan dengan seseorang. Setelah saling serang beberapa saat, akhirnya Yamato dan Luffy mengeluarkan serangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Bentrokan itu pun menciptakan ledakan besar. Beberapa saat kemudian, setelah Pejuan sampai di tempat Luffy dan Yamato bertarung, ternyata mereka berdua sudah menghilang. Setelah memperlihatkan Pejuan yang gagal menemukan Luffy dan Yamato, kita diperlihatkan keadaan di panggung pesta. Pemandangan yang memilukan terlihat di sana. Momonosuke yang sudah babak belur karena dihajar Kanjuro beberapa waktu yang lalu, kini terikat dan menunggu untuk dieksekusi. Kurozumi Orochi terlihat sangat gembira, karena dia berpikir Momo sebentar lagi akan tewas. Orochi juga bercerita soal Momo yang melompati waktu berkat kekuatan buah iblis milik Toki 20 tahun yang lalu. Para anggota bajak laut hewan buas terlihat tidak percaya akan cerita tersebut, karena memang konsep time travel di dunia One Piece masih sulit dipercaya, layaknya mitos. Banyak anggota bajak laut hewan buas yang tertawa di sana. Beberapa di antaranya juga ada anggota bajak laut hewan buas palsu alias musuh yang menyamar. Yang pertama kali diperlihatkan adalah Jinbei dan Robin, yang mana Robin merasa tidak tahan melihat keadaan Momo. Meski begitu, akting Robin dalam penyamaran ini patut diacungi jempol. Jinbei pun mengatakan agar Robin tetap menahan diri. Yang kedua, diperlihatkan para samurai termasuk Hyogoro yang telah berhasil masuk sampai aula perjamuan. Penyamaran mereka terbilang lancar. Akting mereka juga cukup baik dalam berbaur bersama anggota bajak laut hewan buas, walaupun mereka sebenarnya sangat marah melihat keadaan Momo. Salah satu kelemahan kelompok yang punya banyak sekali anggota seperti bajak laut hewan buas adalah para anak buahnya tidak semuanya saling kenal. Dengan begitu, ketika musuh tak dikenal menggunakan kostum seperti mereka, maka musuh bisa menyusup dengan cukup aman. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Robin dan Jinbei serta para samurai. Kemudian, kita diperlihatkan keadaan bajak laut hati yang dipimpin oleh Lau. Lau sedang bersama 5 anggota sarung pedang merah, yaitu Okiku, Raizo, Inuarashi, Kawamatsu, dan Asura Doji. Mereka semua berada dalam kapal selam Polar Tank milik Lau, yang mana kapal tersebut telah mendekati bagian belakang Pulau Onigashima. Begitu Polar Tank telah berada di jarak yang cukup dekat dengan Pulau Onigashima,
Lau segera menggunakan kekuatan buah iblis OP-OP Nomi untuk memindahkan sarung pedang merah bersama dirinya dari kapal ke pulau Onigashima. Ada juga 3 anak buah Lau yang ikut, yaitu Beppo, Pinguin, dan Sachi. Sementara kru lain tetap di dalam kapal. Begitu mereka telah sampai di pulau Onigashima, tiba-tiba Nekomamushi jatuh dari langit. Rupanya Marco membawa Nekomamushi terbang, kemudian menjatuhkannya ketika melihat Inuarashi dan kawan-kawan. Selain Marco dan Nekomamushi, di sana juga ada Izo. Pertemuan Izo dan Okiku pun terjadi. Sebagai kakak adik yang tumbuh besar bersama, mereka berdua sudah berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama. Kiku senang bertemu kembali dengan Izo, begitu juga dengan para sarung pedang merah lainnya. Dengan kedatangan Izo, dia sangat pantas menggantikan posisi Kanjuro. Menurut admin, 9 sarung pedang merah akan cocok berhadapan dengan Numbers. Bila mengikuti terminologi kartu remi, Numbers terdiri dari 9 angka, mulai dari nomor 2 sampai nomor 10. Itu jumlah yang sama dengan 9 sarung pedang merah, karena sekarang telah lengkap dengan Izo. Sementara mereka sedang senang sekaligus terharu, Marco mengatakan sesuatu yang menarik. Saat dia terbang, Marco sempat melihat ada bayangan misterius di lautan dan akan pergi untuk menyelidikinya. Bayangan tersebut tentu adalah Perospero yang sedang menuju pulau Onigashima menggunakan kekuatan permen miliknya. Jika Marco pergi menyelidiki dan dia bertemu dengan Perospero, sudah pasti keduanya akan bertarung. Apalagi Perospero pasti sangat marah kepada Marco karena telah menendang kapal mereka saat di air terjun. Seandainya mereka bertarung, maka situasi akan menguntungkan bagi Marco. Dia bisa terbang, sedangkan Perospero hanya punya tempat berpijak yang tidak terlalu luas. Bila Perospero jatuh ke dalam laut, maka dia akan langsung mati. Sepertinya langkah awal yang akan Perospero lakukan adalah memperluas permennya agar tempat dia berpijak semakin lebar. Seperti biasa, pertarungan mereka tidak akan berlangsung lama. Paling hanya akan saling beradu serangan beberapa kali saja, karena pertarungan utama adalah di pulau Onigashima nanti. Kembali ke cerita dalam chapter ini, bagian dalam istana Kaido ditampilkan. Di sana ada Kaido yang bertanya kepada sekretarisnya yaitu Bao Huang di mana Big Mom berada. Bao Huang pun menjawab Big Mom sedang menuju ke tempat mereka. Melihat dari chapter sebelumnya, Big Mom sedang mengejar Nami, Carrot, dan Shinobu. Arah mereka berlari menuju ke panggung pesta, yang artinya Big Mom yang mengejar mereka pun akan muncul di sana. Kemudian, Kaido langsung pergi ke panggung pesta ditemani oleh 3 All-Star sekaligus. Mereka berdiri di dekat Momo yang sedang terbelenggu. Bagaimana Momo akan lolos sedangkan di sana ada Kaido dan 3 All-Star? Tentu itu mustahil. Untuk mengubah kemustahilan tersebut menjadi mungkin, maka Kaido dan All-Star harus dipancing agar menjauh dari Momo. Setelah mereka menjauh dari sana, entah karena terjadi keributan atau karena hal lain, barulah Momo bisa ditolong. Sanji sangat cocok untuk menolong Momo, karena dia bisa menjadi tak terlihat dengan kemampuan Raid Suite. Ditambah lagi, gerakan Sanji cukup cepat. Informasi terakhir soal Sanji, dia sedang mencari wanita di rumah bordil. Bisa saja, karena tak menemukan satupun wanita, Sanji akan pergi ke panggung pesta dan mulai memikirkan rencana begitu melihat keadaan. Di panggung pesta, Kaido berniat mengumumkan soal rencana baru Onigashima. Belum jelas apa maksudnya, yang pasti itu sesuatu yang sangat penting. Mungkin berkaitan dengan Yamato atau dengan Big Mom. Sementara Kaido berada di panggung pesta, Luffy dan Yamato sedang bersembunyi di loteng dalam istana. Luffy memberikan waktu 5 menit untuk Yamato bercerita. Yamato pernah bilang kepada Kaido bahwa dia ingin menjadi Kozuki Oden. Setelah Kaido mendengar hal itu, Yamato pun langsung dihajar oleh Kaido. Yamato kemudian melanjutkan, 20 tahun yang lalu dia melihat bagaimana Kozuki Oden dieksekusi. Ini seperti yang admin duga sejak membaca chapter lalu, yang mana sejak kejadian itu, Yamato mengidolakan Oden. Bahkan lebih ekstrim lagi, yaitu ingin menjadi Kozuki Oden. Sekarang sudah terjawab mengapa pakaian yang dia gunakan termasuk borgol di tangannya mirip dengan Oden. Yamato merasa sangat kesal kepada Kaido dan Orochi karena telah membunuh Oden. Dia benar-benar merasa sangat sedih. Setelah itu, Yamato bilang kepada Luffy bahwa dia menemukan buku harian kapal milik Oden di Kuri. Buku tersebut dia jadikan sebagai panutan hidupnya.
Ini sangat mengejutkan, karena dalam buku Oden itu mencatat banyak hal penting terkait rahasia dunia. Mari ingat kembali cerita flashback dalam manga chapter 967. Dalam buku harian kappa milik Oden, dia menulis soal kenyataan dunia. Di sana juga ada tentang abad kekosongan. Lalu penjelasan tentang orang-orang penyandang Namadi, senjata kuno, negeri Wano yang dulunya terbuka, serta Roger dan para kru yang tertawa di depan harta legendaris One Piece. Di sana juga tertulis soal berbagai pengalaman dari pelayaran Oden. Entah Oden menulis semuanya dengan spesifik atau tidak, yang jelas dalam catatannya terdapat informasi terkait misteri-misteri itu. Seandainya informasinya cukup lengkap, maka Yamato menjadi salah satu orang yang telah mengetahui kebenaran dunia. Besar kemungkinan, setelah Perang Wano berakhir, Yamato akan mengizinkan Luffy dan bajak laut topi jerami untuk membaca buku tersebut. Dia akan bilang di sana terdapat informasi soal abad kekosongan, TKD, dan lain-lain. Namun, sepertinya Luffy akan menolak. Luffy lebih ingin tahu semua itu dari petualangannya sendiri, bukan dari catatan milik orang lain. Kejadiannya akan mirip seperti saat Luffy marah kepada Usopp yang bertanya soal One Piece Cry Lake di Pulau Sabaody. Soal buku harian kappa milik Oden itu, Yamato bilang bahwa Kaido dan Orochi pun tidak tahu. Jadi bisa dipastikan Kaido belum mengetahui tentang semua kebenaran dunia. Kemudian, Yamato berkata bahwa dia akan meneruskan impian Oden untuk membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka. Yamato juga memperlihatkan wajahnya dengan membuka topeng. Tampak jelas dia memiliki wajah yang cantik. Dia pun berkata akan bertarung bersama Luffy dalam perang Wano ini. Di akhir chapter, Yamato bilang bahwa Luffy benar-benar kuat. Dia tahu dari pertarungan tadi Luffy belum serius. Sebenarnya, dari awal pun sejak memasuki Pulau Onigashima, Luffy belum serius. Dia harus tetap menyimpan tenaga untuk melawan Kaido nanti. Yamato juga berkata, Luffy membuatnya teringat akan sosok Ace. Sepertinya dulu juga Yamato pernah bertarung melawan Ace. Nah, setelah bertarung, barulah mereka menjadi teman. Di chapter-chapter ke depan nanti, Yamato pasti akan menceritakan lebih banyak soal pertemuannya dengan Ace. Dan satu hal lagi, salah satu benda yang dicari oleh kelompok topi jerami di Wano Kuni adalah Rod Poneglyph milik Kaido. Jadi sepertinya nanti Yamato akan memberitahu di mana lokasi Rod Poneglyph milik Kaido. Nah itu tadi, teori dan review One Piece chapter 984. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.